Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Zararita dengan NIM R072. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis asupan konsumsi menggunakan metode 24 hour food recall. Nah, jadi 24 hour food recall ini adalah suatu metode kuantitatif yang bersifat retrospektif dalam survei konsumsi pangan. Artinya, metode ini digunakan untuk mencatat makanan yang pernah dikonsumsi oleh responden sebelumnya. Dalam metode ini, responden harus mengingat secara detail tentang makanan, masakan, atau minuman yang dikonsumsi selama 24 jam sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil dari metode ini diperlukan usual intake untuk mengukur kebiasaan konsumsi dari responden. Dengan mengambil data atau enumerator dapat menggunakan food model untuk membantu responden dalam memperkirakan besar porsi yang dikonsumsi. Selanjutnya, hasil dari rekap konsumsi dari responden itu akan dihitung asupan zat gizinya. Ini dapat didasarkan pada Nutrisurvey, TKPI, atau sumber lainnya. Adalah hasil analisis saya terhadap salah satu responden, yaitu Nyonya KRKS. Food recall ini dilaksanakan selama 2 kali, yaitu di satu hari weekend, yaitu hari Minggu, dan juga di satu hari weekday, yaitu hari Selasa. Sehingga tanggal pelaksanaan food recall-nya di hari Senin dan Rabu. Berikut merupakan hasil food recall di kedua hari tersebut. Selanjutnya, tabel ini merupakan hasil perhitungan asupan zat gizi yang dikonsumsi Nyonya KRKS selama 2 hari. Setelah dihitung setiap asupan gizi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh Nyonya KRKS, dapat disimpulkan bahwa persentase pemenuhan ini dikategorikan menjadi ada yang kurang, cukup, dan juga lebih. Nah, untuk pemenuhan zat gizi yang lebih ini ada di protein dan vitamin A, lalu tidak ada zat gizi yang tercukupi dengan baik, dan sisanya masih kurang tercukupi. Selanjutnya saya juga menganalisis kecukupan asupan gizi dari kelompok, di mana kelompok saya ini berjumlahkan 16 orang. Jadi di sini saya membuat tabelnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, mayoritas pemenuhan asupan zat gizi ini mengalami penurunan di hari weekend dan juga weekday, kecuali protein ini ada peningkatan sebesar 12,96%. Nah, penurunan terbesar ini terjadi pada pemenuhan zat besi, yaitu ada berkurang sebanyak 64,67%. Nah, dari hasil rekap data kelompok saya, itu dapat disimpulkan bahwa zat gizi yang terpenuhi cukup yaitu ada di zat besi, sedangkan yang lebih di protein, dan sisanya ini masih dalam kategori kurang tercukupi. Berdasarkan hasil praktikum menggunakan metode 24 hour food recall ini dapat disimpulkan asupan gizi pada responden individu maupun kelompok belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Zat gizi yang kurang terpenuhi mayoritas adalah serat dan vitamin C pada data kelompok dan juga data dari Nyonya KRKS. Setelah itu diperlukan perbaikan pola makan atau penambahan porsi agar dapat memenuhi zat gizi yang masih kurang tersebut. Sedangkan untuk saran bagi enumerator harus lebih teliti dan juga rinci dalam menanyakan jenis makanan dan komponen bahan di dalamnya. Setelah itu, enumerator juga dapat menggunakan alat bantu seperti food model atau buku foto makanan untuk memastikan secara pasti berat atau besar porsi yang dikonsumsi oleh responden. Dan juga perhitungan zat gizi ini sebaiknya dapat dilengkapi atau dibandingkan dengan analisis dari software gizi seperti Nutrisurvey agar hasilnya ini lebih akurat dan juga memudahkan dalam interpretasi data. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun makalah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.